putra-putri Bapak Ibu kalau IP-nya 2,5 misalnya sudah diloloskan, ikut sudah saya lolos sudah 2,5 cukup. Nanti banyak persyaratan lembaga yang mempersyaratkan IP-nya harus minimal 3. Jadi karena itu upayakan minimal lulus dengan IP 3 dengan SKS sebanyak 144 SKS. Tanpa nilai E dan DE. D boleh, C boleh, D sebanyak mungkin boleh dengan IP memenuhi syarat. Ini perlu diperhatikan bagi adik-adik, anak-anak mahasiswa, anak-anakku mahasiswa maupun Bapak Ibu sebagai pemantau. Kemudian selain kelulusan, sekarang juga putra-putri Bapak Ibu ada di awal semester itu boleh mengajukan pergeseran UKT. Kalau pencicilan SP kan ada sumbangan ya di awal ya. Sumbangan pencicilannya bisa diajukan secara manual melalui pengajuan permohonan ke fakultas. Kalau Bapak Ibu, oh saya kok sumbangan saat ini ada sumbangan yang tidak bisa saya bayar, ajukan saja permohonan. Permohonan akan kita sampaikan ke universitas, universitas akan memberikan kebijakan. Nah, Bapak Ibu ada UKT di masa pandemi itu pergeseran UKT. Ada pergeseran UKT, ada penundaan, dan ada pula pengangsuran. Di sini mahasiswa bisa memilih, tapi batas waktunya ditentukan. Kemarin terakhir adalah tanggal 9 Januari. Meskipun di kalender tertanggal 2016, tapi kebijakan edaran sudah kita sampaikan ke masing-masing korprodi. Pergeseran UKT dilaksanakan sampai tanggal 9. 10 sampai 16 ini adalah masa persetujuan. Nanti akan dianalisis oleh bagian akademik. Ada yang bergeser dari SPP yang sekian itu menjadi 500.000 ada. Dengan melihat kondisi Bapak Ibu sekalian. Loh, tapi kalau ayah ibu saya sudah PNS, nah ini juga menjadi pertimbangan berat. Kalau sudah PNS biasanya mah sisa-sisa uang itu. Makanya biasanya tidak diizinkan. Nih saya tidak tahu persis pertimbangannya, sehingga ada yang ditolak itu karena berbagai pertimbangan yang. Nah kalau Bapak Ibu ditolaknya itu nanti bergesernya tidak mengurangi nilai, tapi bisa ke pergeseran ke cicilan. Saya selalu menyetujui dengan cicilan 3 kali 1 semester, biar lebih ringan. Persetujuan kalau ada yang ditolak universitas, pergeseran UKT ini, maka saya masukkan ke cicilan 3 kali dalam 1 semester. Tapi itu ada jadwalnya. Kalau ada jadwalnya ini mohon mahasiswa memantau perkembangan, sehingga pada saat pengajuan tidak terlambat. Kalau tidak terlambat, ya masih kita upayakan melalui manual. Jadi lewat pengajuan ke fakultas, fakultas nanti mengirim ke universitas. Kebijakannya manual. Jadi sifatnya kita harus ngecek ke bagian akademik. Biasanya kami minta mahasiswa langsung saja telepon ke akademik biar kontaknya langsung. Nanti jika bisa dipantau melalui sistem sisternya. Ini keputusan dari universitas. Itu upaya-upaya yang kita lakukan untuk melaksanakan pembayaran UKT bagi mahasiswa. Kemudian di selain semester biasa ada semester antara. Nah semester antara ini sebenarnya dulu rohnya adalah untuk mengakselerasi bagi putra Bapak Ibu yang memiliki kemampuan lebih. Saya 1 semester dapat 24 SKS, tapi saya butuh selesai 45 SKS. Bisa mengikuti program semester antara, awalnya begitu. Tetapi nampaknya ini berubah haluannya. Oleh Universitas Jember dibuka semester antara itu untuk membantu mahasiswa yang ingin mengulang. Hanya saja semester ini kita tidak buka di masa pandemi ini, kami tidak buka, tapi nanti akan kita programkan setiap semester. Bagi putra-putri Bapak Ibu yang ingin mengajukan semester antara, dipersilakan. Hanyanya ada membayar. Saya tidak tahu per SKS-nya berapa, itu ada aturannya. Bagi yang ingin akselerasi pengulangan biar masa studinya lebih cepat. Ini perlu pertimbangan. Maka kami berikan kebebasan. Minimal 10 mahasiswa per mata kuliah, biar lebih ringan.
Tapi kalau ada mahasiswanya, saya 5 orang Pak, boleh nggak? Mampu nggak mengangkat jumlah 10 orang? Kita tawarkan. Kalau mahasiswa mampu ya kita laksanakan. Ini tawaran-tawaran yang biasanya terjadi pada saat pelaksanaan pembelajaran non reguler atau tidak melaksanakan pembelajaran semester seperti biasa. Nah, penundaan UKT sudah ada dalam sistem panduan akademik yang sekarang sudah ada. Bapak Putra, Bapak Ibu bisa mencermati bagaimana caranya. Kemudian ada juga izin berhenti sementara. Nanti mahasiswa ke dosen pembimbing akademik, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa selalu ada pembimbing akademik. Hanya ini sering kurang efektif. Mahasiswa tidak memanfaatkan optimal, dosen pembimbing akademik mungkin menjadi merasa, oh ini mahasiswa saya tidak pernah punya masalah. Kalau ada masalah, pertama ke DBA dulu. Kemudian baru ke Korprodi atau ketua jurusan. Baru setelah itu ke wakil dekan 1, nanti akan kita naikkan ke bagian akademik universitas dan akhirnya ke wakil rektor 1 akan memberikan keputusan izin cuti ini. Izin cuti. Ada aturan di dalam panduan akademik, kemudian ada pengunduran diri. Nah, pengunduran diri ini kalau merasa saya maunya ke fisika, tapi kok saya diterima di matematika, tidak cocok, saya ingin berhenti. Nah, perlu dipikirkan panjang-panjang, kemudian mengajukan pengunduran diri. Ada yang bertanya, Pak, ini nanti mempengaruhi enggak kalau saya mau SBMPTBN lagi? Tidak ada pengaruh. Selama itu formal Bapak Ibu, putranya mengundurkan nanti tidak apa-apa. Nanti bisa ikut seleksi sesuai dengan program studi yang diinginkan. Ada juga proses perpindahan mahasiswa kepada universitas lain juga dilayani, ada di dalam panduan akademik. Kemudian ada program lain, tugas akhir. Kemudian yang terakhir, singkat saja, ada pelaksanaan yudisium dan wisuda. Pelaksanaan yudisium dan wisuda ini biasanya mahasiswa yang menyelesaikan skripsi diberi target pada semester ini tanggal 31 Januari. Bagi mahasiswa yang belum melakukan ujian skripsi akan dikenai SPP pada semester berikutnya. Tetapi kalau sudah melaksanakan ujian maka tidak membayar SP sembari bisa menyelesaikan persyaratan-persyaratan mengikuti kelulusan atau wisuda. Jadi ada pembatasan sesuai dengan kalender akademik. Yang kalender akademik bisa di-download. Bapak Ibu bisa, mahasiswa bisa mendownload. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga di sana ada penyelenggaraan pendidikan untuk kebijakan pemerintah yang namanya MBKM. Mahasiswa kuliah di kampus Merdeka. Mahasiswa di kampus Merdeka ini program yang bisa memberikan kesempatan 3 semester di luar prodinya. Diakumulasi 60 SKS. Jadi bisa diprodi dalam universitas, prodi lain, misalnya mahasiswa FKIP, anak saya ingin belajar hukum, silakan 1 semester bisa di Fakultas Hukum melalui program MBKM. Dan bisa 2 semester di luar kampus, bisa keluar kampus. Ada aturan mainnya yang itu mengikuti kalau dapat beasiswa atau dapat pembiayaan dari pemerintah, mengikuti sistem seleksi. Diakomodasi 60 SKS kalau 3 semester. Dengan konversi yang akan diatur oleh program studi masing-masing. Ini kesempatan di MBKM. Dapat uang saku. Ada 8 kegiatan, 8 macam kegiatan. Putra Bapak Ibu mulai semester 3 sudah bisa mengikuti kegiatan MBKM ini dengan catatan 84 SKS dari 144 PS itu wajib diikuti dan karena itu merupakan mata kuliah inti dari program studi yang diikutinya. Ada program studi dari mahasiswa menempuh mata kuliah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada evaluasi pada proses pembelajaran. Ada evaluasi staf akhir semester. Ada evaluasi setiap semester kedua, semester keempat, dan evaluasi 2 semester berturut-turut. Ini ada banyak evaluasi di situ. Misalnya saya contohkan evaluasi akhir semester keempat. Putra Bapak Ibu harus menyelesaikan minimal 40 SKS.
dengan tanpa nilai D, DE, dan E, serta IPK minimal 2. Kalau lepas dari itu, maka akan masuk dalam list, dilakukan evaluasi untuk di cross check. Biasanya mahasiswa dicari, ini gimana kok sampai seperti ini. Ini mendapat warning, kalau nanti sampai tidak bisa melanjutkan, kemungkinan terburuknya misalnya saya memang sudah tidak melanjutkan lagi, Pak. Sudahlah, saya sudah mau keluar. Kalau tidak mengajukan pengunduran diri, maka akan di SK-kan untuk di drop out. Nah, memang sudah tidak berminat. Tapi setelah cross check, oh ternyata mahasiswa ini sudah pindah, Pak, dulu, Pak. Tidak pingin kuliah, dia tidak aktif. 2 semester yang lalu dia sudah off semua. Masih kita konfirmasi korporinya. Bagaimana? Karena kalau sudah di DO, ada mahasiswa yang bersama orang tuanya datang ke kami. Pak, anak saya memutuskan DO kemarin. Sudah mengajukan lewat sister. Maksudnya mengundurkan diri, maksudnya. Bukan DO. Pengunduran diri ya. Dari pengunduran diri beda. Pengunduran diri inisiatif pribadi. Tapi sekarang mau masuk lagi, Pak. Loh, Pak, ini SK-nya sudah keluar dari rektor. SK pengunduran diri sudah keluar. Bisa enggak, Pak? Tidak bisa, karena tidak bisa kita universitas ini keluar masuk sesuai dengan keinginan, tapi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Kalau begitu, saya menunda tahun depan, Pak, bisa enggak seleksi di Universitas Jember lagi dengan prodi yang beda? Silakan, bisa, tidak masalah. Ini karena memang jangan dipaksakan kalau memang tidak cocok. Daripada semangat belajarnya juga kurang. Maka mahasiswa yang demikian sering terjadi. Menyesal setelah orang tuanya, anak saya enggak boleh keluar, Pak, karena kemarin hanya masalah saya enggak bisa mengeluarkan uang untuk membayar SPP. Ada aturan-aturan lain yang dapat lebih luas dan dapat diatasi dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan yang seperti ini. Ini Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang terjadi di Universitas Jember. Selain Bapak Ibu, putranya yang mendapatkan ijazah, sudah ada namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Ini wajib, karena memberikan kompetensi lain yang mana MBKM bisa digunakan untuk SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebelum menyelesaikan studi. Ibu dan Bapak sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk penyelenggaraan akademik. Saya kira sudah ada panduan seperti biasa, perkuliahan bisa menggunakan sistem daring, bisa menggunakan sistem luring. Terhadap Bapak Ibu, nanti kalau sistemnya mau tatap muka, harus ada izin dari Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tidak mengizinkan, gimana? Ya tidak bisa mengikuti luring. Misalnya tidak boleh, anak saya pokoknya harus di rumah. Nah, selama aturan masa pandemi, ada aturan memberikan kelonggaran untuk memberikan izin atau tidak. Kecuali nanti aturannya memang sudah harus luring seperti biasa. Maka kalau sudah wajib luring, tidak ada persetujuan lagi orang tua. Tapi mahasiswa harus tatap muka seperti biasa. Tapi kalau sekarang masih masa pandemi, masih ada aturan-aturan yang nanti akan kami sosialisasikan kepada korprodi maupun kepada mahasiswa. Demikian kurang lebihnya, kalau kurikulum saya pikir sudah ada di masing-masing program studi. Ada tugas akhir yang ini biasanya simalakama ya, tugas akhir kadang-kadang mahasiswanya menghilang. Dosennya juga bingung, dosen pembimbing akademiknya mencari-cari nggak ketemu. Kemana ini setelah mengajukan proposal, sudah seminar tapi menghilang, penelitiannya lama sekali nggak ketemu-ketemu. Nah ini mungkin saya sering mendapatkan pantauan dari orang tuanya. Bapak Ibu bisa langsung ke kami, Pak, anak saya itu gimana Pak Mun? Ada banyak orang tua wali yang langsung ke wakil dekan maupun ke korprodinya untuk meminta perhatian kepada mahasiswanya. Akhirnya pembimbing yang kami WA, kami kontak. Mohon mahasiswa ini, program studi ini dipantau bagaimana perkembangan skripsinya, perkembangan pembelajarannya. Sehingga dosen akademinya atau pembimbingnya mengontak. Oh ternyata ada masalah begini. Nah itu bisa dikomunikasikan. Ini untuk tugas akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan mengawali kegiatan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya waktu saya kembalikan
kepada moderator, kepada Master of Ceremony. Nanti pesan kami bersama Ibu dan Bapak sekalian, mari kita bersama-sama mengarah kepada kesuksesan putra-putri tercinta kita. Dengan tanpa sungkan-sungkan, mari silakan Bapak Ibu berkomunikasi kepada kami untuk kaitannya dengan program-program kelancaran studi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Keberhasilan putra-putri Bapak Ibu sekalian adalah keberhasilan kami, sehingga mohon dengan sangat seperti tadi ditekankan oleh Bapak Dekan, marilah kita bersama-sama memantau putra-putri kita. Kalau ada masalah bisa kita komunikasikan dan kita carikan solusinya sehingga baik secara administrasi maupun secara proses di pembelajaran kendala-kendala itu bisa kita carikan solusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Nur Iman, PhD, atas penyampaian materinya. Selanjutnya kami akan memutarkan satu video yang terakhir dan insya Allah juga akan menginspirasi adik-adik mahasiswa sekalian. Ini juga dari salah satu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nana Mardiana, salah satu mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2018. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Bapak saya dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh pabrik, sedangkan ibu saya bekerja sebagai buruh tani musiman. Alhamdulillah, selama kuliah, saya meraih beberapa prestasi mulai dari tingkat nasional hingga tingkat internasional. Contohnya, juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional MSC tahun 2019, juara 3 Lomba Esai Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA tahun 2020, lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan tahun 2020, lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa bidang karsa cipta dan bidang kewirausahaan pada tahun 2021, juara 2 dalam Lomba Debat Pendidikan Nasional tahun 2021, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, secara umum, saya menerapkan strategi KPK, di mana K adalah kemauan. Saya percaya dan yakin bahwa ketika kita berniat atau memiliki niat yang baik, maka akan ada kebaikan pula yang datang pada kita. P adalah perlakuan, niat tangguh dalam berproses, dan diiringi doa tak putus, serta fokus pada titik fokus, insya Allah akan mengantarkan kita pada target-target impian kita. Dan K yang terakhir adalah keriduan. Selain ridho Allah, ridho orang tua sangat penting bagi saya. Bagi saya, orang tua berperan sebagai kompas sekaligus support system. Tidak hanya itu, faktor terbesar yang mendorong saya untuk mencapai prestasi-prestasi tadi tidak lain dan tidak bukan adalah karena orang tua saya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sepenuhnya mendukung potensi adik-adik, sehingga adik-adik dapat terus berproses untuk mencapai impian masing-masing. Saya yakin bahwa pemuda yang hebat dilahirkan dari didikan orang tua yang jauh lebih hebat. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara berikutnya, kami dari panitia menginformasikan kepada Bapak kalian, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang ada di room virtual Zoom, setelah pemaparan dari seluruh narasumber, monggo adik-adik ataupun juga Bapak dan Ibu sekalian bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan kepada narasumber. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dr. Muhammad Naim MPD selaku Wakil Dekan Fakultas
Wakil Dekan 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama aku yang saya sayangi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bidang saya, yaitu bidang kemahasiswaan. Fokus utama nanti akan kita diskusikan atau kita bahas, yaitu tentang kegiatan Ormawa dan juga tentang beasiswa. Karena ini sering dipertanyakan terkait dengan beasiswa yang ingin ya diperoleh atau dicapai oleh mahasiswa. Ya. Kita fokus ke sini. Langsung saja ke Bapak Ibu yang kami hormati. Kenapa sih kok perlu ada Ormawa, organisasi kemahasiswaan? Begini Bapak Ibu, anak-anak kita di lembaga pendidikan tenaga pendidikan di KIP itu bukan sekedar nanti lulus pinter bukan ilmuwan, tapi juga harapannya bisa mumpuni dalam berbagai aspek. Karena nanti yang dituntut masyarakat itu bukan hanya sekedar pinter sesuai dengan bidang kalian yang ngajar saja, tapi juga pinter di bidang-bidang yang lain. Nah, Ormawa ini mewadahi bagaimana potensi yang dimiliki mahasiswa itu bisa optimal dikembangkan yang nanti sangat bermanfaat untuk masa depan putra-putri Bapak Ibu. Dan ini sudah terbukti bahwa mayoritas para aktivis di Ormawa itu kalau lulus ya prestasinya bagus dan juga karirnya juga bagus. Ya, saya berikan contoh yang paling gampang. Beberapa alumni yang sukses di luar, apakah itu menjadi guru teladan atau menjadi dosen, bahkan menjadi rektor, bahkan ada yang menjadi menteri, itu latar belakangnya itu pasti beliaunya aktif di kegiatan kemahasiswaan dan juga bagus di bidang akademik. Nanti saya berikan contoh satu persatu biar jelas Bapak Ibu. Tujuan kami adalah agar panjenengan semua Bapak Ibu mendorong putra putrinya untuk ikut serta di dalam kegiatan kemahasiswaan, berikutnya mengoptimalkan prestasi akademik yang dimiliki. Jadi kedua-duanya harus sinergi, kedua-duanya itu harus selaras. Karena apa? Kalau pinter saja, tapi